Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina. Saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 290225001. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur laporan keuangan dengan dosen Ibu Desi Arigawati untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, yang berkaitan dengan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan secara ekonomi. Selanjutnya, berikut pengertian menurut para ahli mengenai definisi dari laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama, menurut Munawir tahun 1995. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Hanafi tahun 2003. Menurut Hanafi, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah format informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan melalui dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan ini akan memberikan informasi mengenai profitabilitas risiko, timing, aliran kas yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menurut Munawir tahun 1995, laporan keuangan merupakan laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi, serta perubahan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Selanjutnya, menurut Ridwan Inch tahun 2003. Ridwan Inch mengatakan suatu format laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas keuangan tersebut. Selanjutnya, karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami, yaitu kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh si pemakai. Yang kedua, relevan, yaitu informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan, pemakaian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, andal, yaitu informasi memiliki kualitas andal yang dapat diartikan sebagai bebas dari kesalahan material, melainkan harus dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang janur atas data yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi posisi kinerja keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan ada 5 menurut PSAK nomor 1. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, untuk evaluasi kondisi perkembangan bisnis dan usaha.
Nah, untuk melakukan evaluasi perkembangan bisnis dan usaha, tentu harus ada data acuan yang digunakan. Salah satu contoh yang bisa digunakan adalah bentuk laporan yang di dalamnya berisi informasi keuangan perusahaan ini. Dengan menggunakan data informasi keuangan perusahaan, pada periode tertentu akan terlihat kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, untuk menilai kondisi bisnis, apakah perlu modal tambahan? Setelah diketahui kondisi usaha sedang rugi atau untung, dapat diputuskan apakah perlu ditambah modal pada usaha tersebut. Sebagai contoh, dengan mengetahui kondisi usaha atau bisnis dari bentuk format laporan keuangan di dalam akuntansi, bisa diputuskan apakah akan diberi tambahan modal untuk ekspansi bisnis atau perusahaan memerlukan modal tambahan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Yang ketiga, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Laporan terkait informasi keuangan perusahaan ini biasanya juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai stakeholder. Misalnya, jika pada perusahaan terbuka, investor dan pemegang saham akan menggunakan laporan ini untuk melihat kondisi perusahaan. Jadi, laporan ini adalah penanggung-jawaban sebuah perusahaan untuk memberi informasi kondisi perusahaan kepada stakeholder. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Berikut data-data keuangan PT Serikat untuk akhir tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama ada kas senilai 9 juta, mesin 25 juta, kendaraan 45 juta, surat berharga 10 juta, gedung 60 juta, tanah 100 juta, perlengkapan 12 juta, utang usaha 10 juta, hak cipta 4 juta, utang dividen 6 juta, penyewa gedung 5 juta, modal saham 160 juta. Investasi jangka panjang 10 juta, piutang 8 juta, utang bunga 500.000, penyewaan kendaraan 5 juta, agio saham 15 juta, persediaan 10 juta, penyewaan mesin 1 juta, biaya dibayar di muka 2.500.000, uang beban 2 juta, hak paten 3.500.000, utang obligasi 90.500.000, laba ditahan 4 juta. Diminta susunlah menjadi laporan raca. Nah, di sini ada bentuk laporan raca. PT Serikat laporan raca per 31 Desember tahun 2019. Aktiva lancar, kas berarti tadi 9 juta, surat berharganya 10 juta, piutang 8 juta, peralatan 12 juta, persediaan 10 juta. Biaya dibayar di muka yaitu 2.500.000. Berarti total aktiva lancarnya yaitu 51.500.000. Investasi jangka panjangnya tadi ada 10 juta. Aktiva tidak lancar, aktiva berwujud seperti kendaraan tadi, tanah, mesin, gudang, akumulasi kendaraan, akumulasi mesin, akumulasi gudang. Nah, total aktiva berwujudnya berarti 219 juta. Aktiva tidak berwujud, hak ciptanya itu tadi 4 juta, hak patennya 3.500.000. Total aktiva tidak berwujud 7.500.000. Dan total aktiva 288 juta. Dan selanjutnya pasiva, yaitu ada kewajiban lancarnya yaitu ada utang sewa, utang dividen, utang beban, utang bunga, total kewajiban lancar semuanya kita jumlah menjadi 18.500.000. Kewajiban tidak lancar yaitu utang obligasi sebesar 90.500.000. Total kewajiban tidak lancar 90.500.000. Modalnya di sini ada modal saham, agio saham, laba ditahan, total modal. Semuanya kita jumlah menjadi 288 juta. Jadi balance ya sama. Sekian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, entah itu kata atau
Apapun, semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena saya juga di sini sama-sama masih belajar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.